Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua setelah Daulah Umayyah. Nah, kira-kira kalian tahu nggak bagaimana sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah? Halo anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, beriman, bertakwa, dan berbahagia. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar PJJ hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki materi, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan buku paket. Di mata pelajaran tarikh kali ini, Ustadzah akan menyampaikan materi bab 4, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, manfaat apa saja sih yang dapat kita ambil dengan mempelajari materi tersebut? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menemukan tokoh teladan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, dalam materi kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, fakta penyebab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yuk, simak penjelasan dari Ustadzah baik-baik ya. Yang pertama, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan daulah kedua setelah Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah memerintah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berpusat di kota Baghdad. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa Daulah Abbasiyah, umat Islam mengalami masa keemasan atau disebut dengan The Golden Age. Karena mengapa? Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi, kekuasaan, pemerintahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga diakui oleh dunia. Dari hal tersebut, dikarenakan ada beberapa khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjunjung tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun para khalifah yang dimaksud antara lain, yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau berhasil menerjemahkan banyak buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian Harun Ar-Rasyid. Beliau berhasil mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan juga pusat pengajian. Yang ketiga, Al-Ma'mun. Beliau berhasil menjadikan kota Baghdad sebagai pusat pengetahuan dan pusat penerjemahan. Yang kedua, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat 2 ilmu pengetahuan yang sangat diprioritaskan. Yang pertama, ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua, ilmu umum. Adapun ilmu agama Islam dibagi menjadi berbagai ilmu. Contohnya, yang pertama, ilmu fikih. Dalam ilmu fikih terdapat para ilmuwan yang termasyhur atau terkenal, antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua, ilmu tafsir. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu tafsir antara lain yang pertama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang kedua, Az-Zalkasri. Yang
Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian yang ketiga, ilmu hadis. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu hadis antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, ilmu kalam. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu kalam antara lain Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Wasil bin Atha. Yang kelima, ilmu tasawuf. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu tasawuf antara lain Al-Qushairi, Syahbuddin Syahwardi, kemudian Imam Al-Ghazali. Yang keenam, ilmu bahasa. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu bahasa antara lain Imam Sibawai, Al-Kisai, dan Abu Zakaria Al-Farra. Yang kedua, ilmu umum. Adapun para ilmuwan yang terkenal pada ilmu umum beserta bidang yang ditekuninya antara lain ilmu filsafat. Ilmuwan yang terkenal pada bidang ilmu filsafat antara lain yang pertama Al-Kindi, kemudian yang kedua Al-Farabi, dan yang ketiga Ibnu Sina. Kemudian ilmu kedokteran. Adapun ilmuwan yang terkenal pada ilmu kedokteran antara lain yang pertama Ibnu Sina, kemudian yang kedua Ar-Razi. Yang ketiga, ilmu matematika. Adapun ilmuwan yang terkenal pada bidang matematika antara lain Umar Al-Farkan, kemudian Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan ilmuwan penemu angka 0. Kemudian yang keempat, ilmu astronomi. Adapun ilmuwan yang terkenal pada bidang astronomi antara lain Al-Farazi, Al-Botani, dan juga Al-Fagani. Yang ketiga, kita akan membahas faktor-faktor penyebab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun faktor-faktornya antara lain yang pertama, perhatian yang sangat tinggi para khalifah akan pentingnya pertumbuhan ilmu pengetahuan. Seperti yang terkenal beberapa khalifah yang mementingkan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kemudian yang kedua, program penerjemahan besar-besaran buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau banyak sekali menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, banyak dibangun tempat-tempat untuk pusat pengetahuan atau tempat-tempat untuk melakukan pembelajaran, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau membangun Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan juga pusat pengajian. Nah, sekian pembelajaran dari Ustazah Rosa ya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, jangan bosan membaca dan banyaklah membaca, karena materi tarikh identik dengan bacaan. Mari kita akhiri pembelajaran jarak jauh hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Bila Ustazah ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.